Dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Tentunya bersama Tuhan kita selalu luar biasa. Kita disertai, diberkati, dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini GBI New Life in Christ melakukan ibadah secara live streaming melalui akun Facebook GBI New Life in Christ. Dan biarlah setiap saudara yang saat ini sudah mengikuti acara siaran live streaming ini, hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita sebentar akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu lagu pujian bagi Tuhan yang akan dibawakan oleh Lydia Esterina. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Kaulah harapan dalam kehidupanku. Itu kata pujian yang kita nyanyikan bersama-sama tadi, bersama dengan Lydia Esterina, dan kita semua menaikkan pujian bagi Tuhan bahwa kaulah harapan dalam Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Sebelum kebenaran firman Tuhan, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat sore menjelang malam ini Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu.
Biarlah roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami semua, baik hamba-Mu yang ada di tempat ini maupun setiap umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan, baik di rumah masing-masing atau di rumah sakit, di perjalanan, dimanapun umat-Mu yang sore hari ini Tuhan sedang mengikuti acara ibadah live streaming GBI New Life in Christ. Biarlah roh kudus-Mu melawat, mengurapi dan memberkati, sehingga kalau sebentar kami mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, karena kami semua siap untuk mendengar. Hanya demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 26. Kejadian 26 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 26. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Saya bacakan buat kita semua. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan telah memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini, karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku akan mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah tetap mekar di masa yang sukar. Apa saudaraku? Tetap mekar di masa yang sukar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya penyebaran virus corona akhir-akhir ini saudaraku, sehingga kita semua mengalami masalah. Karena ada perubahan yang besar dalam kehidupan setiap manusia yang ada, yang hidup dalam muka bumi ini saudaraku. Untuk menghindari penyebaran virus corona, setiap manusia yang ada di muka bumi ini, karena bangsa-bangsa semua hampir kena pandemi virus corona saudaraku, harus stay at home, harus tetap ada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, melakukan kegiatan di rumah, melakukan segala aktivitas apapun di rumah, bahkan ibadah di rumah. Jadi kita semua ibadah di rumah.
Sehingga dengan adanya seperti ini, saudaraku, banyak perusahaan yang banyak karyawan-karyawan yang tadinya bekerja sebagian mulai dirumahkan alias di PHK, saudaraku. Sehingga melalui peristiwa ini ya terjadi suatu krisis bukan hanya di Indonesia, tetapi ini dampaknya di seluruh dunia, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengalami hal seperti itu. Kita mengalami pergumulan, bahkan sebagian orang yang tadinya hidup nyaman, hidup damai, hidup tenang, oleh karena adanya pandemi virus corona, maka terjadi kebangkrutan dalam perusahaannya, saudaraku. Karena perusahaan sudah tidak beroperasi lagi, membayar karyawan tidak bisa. Dan ini berdampak bagi kita semua, saudaraku. Dan saat ini kita memasuki masa yang disebut masa krisis ekonomi, saudaraku. Tetapi kita nggak perlu takut. Orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan, yakinlah bahwa kita disertai dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Dan sama pada waktu itu, pada zaman ini, kelaparan. Isa harus mengungsi ke negeri orang asing, yaitu mengungsi di Filistin. Dia datang kepada Raja Abimelek, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu pada saat terjadi kelaparan, Isa datang ke orang Filistin, yaitu ke Raja Abimelek. Mungkin Isa waktu itu berpikir juga, saudaraku, apakah aku harus ke Mesir seperti ya orang tuanya pada waktu itu, papanya, waktu terjadi kelaparan, ya Abraham pergi ke Fir'aun, ke Mesir, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi pada saat terjadi kelaparan, Tuhan berbicara kepada Ishak. Dan Ishak diminta Tuhan untuk tetap tinggal di Filistin. Ayat 2 tadi katakan begini, saudaraku, Tuhan berfirman kepada Abraham, jangan negerikan kepadamu. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Sebab kepadamunya dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah krisis, di tengah kelaparan, di tengah kesulitan hidup pada waktu itu, Tuhan berfirman kepada Ishak. Tuhan berfirman kepada Ishak. Dan Ishak mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Ishak tetap tinggal di Gerar. Dia tinggal asing, saudaraku yang dia melakukan kehendak Tuhan. Dia dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia percaya terhadap janji Tuhan, saudaraku. Pertama, ya, yaitu kelaparan. Ishak mengalami ancaman. Ancaman yang pertama ada kelaparan di negeri itu. Tapi Ishak mendengar Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Lalu ancaman yang kedua, karena dia takut dibunuh oleh orang asing yang ada di Gerar, saudaraku. Karena apa? Alkitab mencatat bahwa istrinya, yaitu Ribka, istri Ishak, itu parasnya cantik. Sehingga Ishak harus berbohong. Pada saat orang bertanya, istrimu, tetapi Ishak katakan, dia itu bukan istriku, tapi saudaraku. Karena dia takut, jangan-jangan penduduk negeri itu membunuhnya. Jadi ada dua ancaman. Ancaman yang pertama, yaitu kelaparan. Tidak bisa makan. Ancaman yang kedua, nyawanya akan terbunuh. Kalau dia mengaku bahwa Ribka itu istrinya. Tapi luar biasa, saudaraku. Pada saat Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, tiba-tiba Raja Abimelek melihat dari jendela. Ternyata Ribka itu bukan saudaranya, tetapi istrinya. Oleh karena Raja Abimelek tahu tentang hal itu, Raja Abimelek mengeluarkan ketetapan. Setiap orang yang mengganggu orang ini, ya, atau mengganggu istrinya, pastilah dihukum mati.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun mengalami kesulitan, sekalipun mengalami ancaman, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan tetap untuk Ishak dan istrinya. Amin saudaraku. Penyertaan Tuhan tetap dialami oleh Ishak dan Ribka istrinya saudaraku. Dan Alkitab katakan di dalam ayat 12, apa yang dilakukan oleh Ishak pada saat Ishak tinggal di Gerar, di negeri orang asing. Alkitab mencatat dalam ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan kalau kita teruskan saudaraku, ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya yakin Ishak itu tujuannya bukan kaya. Tujuannya bukan kaya. Yang penting dia menabur, dia bekerja, dan yang membuat kaya itu Tuhan. Amin saudaraku. Maka Alkitab katakan dalam Amsal saudaraku, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita Ishak di negeri orang Filistin? Ada pelajaran penting yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan saudaraku. Di masa sulit, di masa sukar, agar kita tetap mekar, agar kita tetap terpelihara, agar kita tetap terjaga, agar kita tetap aman, agar kita tetap mengalami berkat Tuhan. Sehingga kita tetap mekar di masa yang sukar ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus dengar-dengaran dengan Tuhan, saudaraku. Kita harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya tentunya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena pada saat Ishak mengalami kesulitan, dia mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, bahwa Ishak diminta Tuhan untuk tetap tinggal di tempat yang akan ditunjukkan Tuhan, yaitu di negeri orang asing, yaitu di Gerar, saudaraku. Dia mendengar firman Tuhan. Di masa seperti ini, mari, bila setiap kita dengar-dengaran dengan Tuhan, mau mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Karena firman itu mengingatkan kita, mengajar kita, menguatkan kita, menuntun kita, mengarahkan kita. Sehingga kita berjalan seturut kehendak Tuhan, saudaraku. Sekalipun di masa sulit, di masa krisis, ya, kalau kita dengar-dengaran, mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan tetap mengarahkan kita. Tuhan akan tetap memelihara kita. Sehingga di masa sukar pun kita akan tetap mekar, terpelihara oleh Tuhan. Amin saudaraku. Itu yang pertama. Kita harus mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Memang dalam dunia ini saudaraku ada 3 suara. Ada 3 suara. Yang pertama itu suara Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita banyak berdoa, banyak memuji menyembah Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saya yakin kita akan mendengar suara Tuhan. Amin. Jadi Tuhan itu masih bisa berbicara kepada kita hingga sekarang. Kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan tidak bisa berbicara pada kita di masa sekarang, kalau kita berpikir Tuhan hanya berbicara di masa lampau, di masa nabi-nabi, di masa rasul-rasul, maka kita tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Kita membatasi kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan itu ya bukan Tuhan yang hidup. Tuhan masih berbicara kepada kita hingga zaman sekarang, saudaraku. Kita jangan membatasi kuasa Tuhan, kita jangan membatasi ruang gerak Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Dia masih berbicara kepada kita hingga saat ini. Jadi dalam dunia ini, yaitu ada 3 suara. Yang pertama saya katakan tadi adalah suara Tuhan. Pada saat kita bergaul karib dengan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang maha hadir, Dia omnipresent, saudaraku. Dia hadir di seluruh muka bumi ini. Dia mengamat-ngamati setiap orang yang mau bergaul karib dengan Dia.
Dan Tuhan masih berbicara kepada kita. Amin saudaraku. Yang jelas Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Untuk itu mari, bila setiap kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan, yaitu mendengarkan suaranya melalui kebenaran firman-Nya. Di masa-masa seperti ini saudaraku, mari rajin baca Alkitab. Rajin merenungkan firman Tuhan. Dan simpan firman Tuhan dalam hati kita dan hidupi firman Tuhan itu. Maka kita akan peka mendengarkan suara Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan, saudaraku. Sehingga kita tetap mekar di masa yang sukar. Seperti Ishak alami. Ishak mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepadanya. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa jangan kamu pergi ke Mesir. Dia yang akan kutunjukkan kepadamu. Tinggallah di negeri ini orang asing. Dan Ishak, dia mendengar suara Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan itu, saudaraku. Dia dengar, dia simpan di dalam hatinya. Amin, saudaraku. Ini penting sekali untuk kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Jadi dalam dunia ini, yang pertama ada suara Tuhan. Yang kedua, selain suara Tuhan, adalah suara hati nurani kita. Suara hati kita. Suara hati kita. Lalu yang ketiga, suara setan. Jadi setan juga bisa bicara pada kita, saudaraku. Pada saat kita jauh dari Tuhan, pada saat kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak pernah berdoa, pada saat kita tidak pernah membaca firman Tuhan, pasti yang kita dengar adalah suara-suara yang lain, termasuk suara setan. Suara hati kita, perasaan kita, ya kan? Kadang kita ada kebencian, ada sakit hati, bahkan ada suara yang mengatakan balas dendam, dan itu bukan suara Tuhan. Pasti suara setan, saudaraku. Kalau ada suara untuk kita membenci orang, ada suara yang isinya dalam perasaan kita, hati kita, untuk kita balas dendam, untuk melukai hati orang, itu tentunya bukan suara Tuhan, saudaraku. Amin? Bukan suara Tuhan. Untuk itu, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, berbicara dalam kehidupan kita, mari bergaul kariblah dengan Tuhan. Luangkan waktu kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Melalui firman-Nya. Melalui jam-jam doa kita. Kita melekat kepada Tuhan. Banyak berdoa. Dalam situasi kondisi seperti ini, saudaraku, Tuhan izinkan terjadi supaya kita ini lebih banyak introspeksi diri. Untuk kita lebih banyak melekat kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan. Amin, saudaraku. Itu yang pertama. Mekar di masa yang ini, di masa sukar seperti ini. Yang pertama, kita harus mendengar suara Tuhan. Makanya saya tiap pagi, saudaraku, selalu berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan. Merenungkan dulu, terutama untuk saya sendiri, saudaraku. Sebelum saya sampaikan melalui akun Facebook saya baca dulu firman Tuhan, saya renungkan dulu. Dan saya berusaha dengan kekuatan Roh Kudus tentunya, untuk menghidupi firman itu, baru saya sampaikan melalui live streaming setiap jam 7 pagi melalui akun Facebook saya, saudaraku. Dengan satu tujuan, di masa sulit ini, kita peka mendengar suara Tuhan. Kita dengar-dengaran melalui kebenaran firman-Nya tuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Jangan remehkan firman Tuhan, saudaraku. Karena Alkitab katakan dalam Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Untuk itu mari, setiap kita peka mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita tidak peka mendengarkan suara Tuhan, kita akan berjalan menurut kehendak kita sendiri. Dan pada akhirnya berujung kepada kekecewaan, saudaraku.
Jadi yang pertama, mari dengarkan firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita tetap mekar di masa yang sukar? Yang kedua, taati firman Tuhan. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah taati firman Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya, hidup di dalam ketaatan. Pada saat Ishak mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan meminta Ishak, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, tinggallah di sana sebagai orang asing, karena Tuhan berjanji akan memberkati Ishak. Tuhan berjanji seperti yang diikrarkan kepada ayahnya Abraham, bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Lalu dia taat melakukan kehendak Tuhan. Di ayat 6 dikatakan bahwa tinggallah Ishak di Gerar. Dia tidak pergi ke Mesir, dia tetap tinggal di negeri orang asing, yaitu di Gerar. Artinya, firman Tuhan yang sudah didengar oleh Ishak itu ditaati, dilakukan. Ishak tetap tinggal di negeri orang asing. Ishak tetap tinggal di Gerar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya, Ishak mau taat melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa seperti ini, kalau kita mau hidup dalam ketaatan, kita mau taat melakukan firman Tuhan, saya yakin Tuhan gak tutup mata. Di masa sukar, di masa sulit seperti ini, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Amin, saudaraku. Karena Tuhan itu senang kepada orang-orang yang taat melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan jelas katakan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di muka bumi ini. Dan ayat 3 katakan, maka segala berkat akan datang kepadamu. Jadi ketaatan itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendatangkan berkat bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Kalau saat ini kita menghadapi masalah pergumulan, kesulitan hidup, ingat, ya, rasanya banyak sekali, ya, bahkan 1000 alasan membuat kita itu bisa takut dan khawatir. Tapi ingat, saudaraku, kalau kita mempunyai 1000 alasan untuk kita bisa takut dan khawatir, Tuhan memiliki 10.000 jalan untuk bisa menolong kita. Setiap orang yang mau hidup di dalam ketaatan, taat melakukan kehendak Tuhan, taat melakukan firman-Nya. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketaatan kita kepada perintah Tuhan, ini harus kita lakukan dengan tepat. Karena firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini, saudaraku, itu ada maknanya yang tersirat dan maknanya yang tersurat. Kalau firman Tuhan yang kita baca, kita dengar ini, maknanya tersirat, itu perlu ditafsirkan. Yang tersurat, tertulis, nggak perlu ditafsirkan, lakukan seperti ini. Contoh firman Tuhan yang tersirat, jikalau mata kananmu menyesatkan, cungkillah. Ini artinya tersirat, perlu penafsiran, bukan tersurat, bukan harfiah, saudaraku. Dan kita perlu tafsirkan dengan tepat. Kalau Tuhan katakan jikalau mata kananmu menyesatkan, bukan berarti kita cungkil-cungkil mata. Artinya ini pesan yang penting bagi kita. Tuhan mengingatkan pada kita bahwa mata itu pelita tubuh. Kalau mata kita jahat, maka jahatlah seluruh tubuh kita. Jadi mata ini, saudaraku, sesuatu yang sangat penting, karena mata ini jendela tubuh. Dari mana datangnya dosa? Dari mata turun ke hati. Mata melihat, hati mengingini, dosa dilakukan. Dosa itulah yang menghasilkan maut. Jadi ini firman Tuhan yang perlu. Amin. Jadi dalam Alkitab kita ini, ada firman Tuhan yang maknanya tersurat, harfiah. Nggak perlu kita tafsirkan, tetapi ada firman Tuhan yang maknanya
tersirat. Perlu penafsiran. Contoh lain lagi saudaraku. Kalau firman Tuhan mengatakan, ya kan, kalau kamu ditampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Ini kan tersirat saudaraku. Tersirat. Kadang ada orang yang sudah merasa melakukan firman Tuhan karena ditafsirkan harfiah seperti itu saudaraku. Padahal ini maknanya tersirat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ada orang kadang tafsirkan ini literal, harfiah. Ada orang Jawa berantem dengan orang Batak. Ya mudah-mudahan yang bersama-sama menonton acara ini nggak ada orang Batak ya. Jadi orang Jawa berantem dengan orang Batak, adu mulut. Orang Jawa kalem, orang Batak suaranya kencang, kan begitu kan biasanya. Jadi pada saat adu mulut ya, sekalipun orang Jawa itu kalem ngomongnya, tapi tangannya sudah gatal. Karena kupingnya sudah panas. Lalu orang Jawa ini ya, pipi kiri orang Batak, pak. Karena orang Batak Kristen, dia pernah mendengar firman Tuhan. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, beri juga pipi kananmu. Lalu orang Batak berpikir, untuk mengenapi firman Tuhan, ku kasihlah pipi kananku. Lalu dikasih pipi kanan. Wah! Orang Batak sudah merasa lakukan firman Tuhan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberi kemampuan bagiku untuk melakukan firman-Mu. Setelah berdoa, dia membuka matanya sambil melipat lengan bajunya dan memandang muka orang Jawa. Urusan firman Tuhan sudah selesai. Sekarang urusan laki-laki dengan laki-laki. Apa yang kau tabur, kini kau tuai. Dan kau menuai 30 kali lipat ganda. Lalu diajar itu orang Jawa, saudaraku, babak belur. Akhirnya dua-duanya dibawa ke kantor polisi. Kan gak jadi berkat, saudaraku. Ini firman Tuhan yang ditafsirkan salah. Jadi untuk kita mentaati firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, kita harus lakukan dengan tepat. Seperti apa yang menjadi maksud firman Tuhan itu untuk kita lakukan, saudaraku. Dan itu akan bisa kita lakukan kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kalau kita mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita taat melakukan kehendak Tuhan, saudaraku, saya yakin di masa sukar seperti ini, di masa sulit seperti ini, berkat Tuhan tetap turun atas setiap kita. Pemeliharaan Tuhan tetap sempurna kepada kita. Amin, saudaraku. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana di masa sulit ini, bagaimana supaya kita tetap mekar di masa yang sukar? Yang ketiga, tetap percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan berfirman dan dia berjanji kepada Abraham. Bukan hanya kepada Abraham, melainkan juga kepada Ishak. Bahwa aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Bahwa negeri ini akan menjadi milikmu. Dan Tuhan katakan, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan Ishak percaya seperti Abraham percaya, saudaraku. Makanya Ishak tetap tinggal di Gerar. Dia mendengar suara Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan, dia mentaati firman Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Itu saudaraku, jangan ragukan Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup, dia nyata. Memang Tuhan itu Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata. Untuk itu kita perlu memiliki iman pada saat kita datang kepada Tuhan. Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita belum melihat bukti tapi percaya itu iman. Tuhan berfirman bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Belum terbukti. Abraham percaya. Ishak juga percaya, saudaraku. Bahwa negeri ini akan menjadi milikmu. Ishak percaya. Sekalipun belum lihat bukti, saudaraku. Itu iman. Dan Alkitab katakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara sore ini datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan,
dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolong saudara. Dalam setiap masalah yang kau hadapi, Tuhan pasti tolong saudara. Asal kita percaya. Amin saudaraku. Dan inilah yang dilakukan Tuhan. Dia menetap di negeri orang asing. Dia tinggal di Gerar. Dan firman Tuhan dikenapi. Ishak diberkati oleh Tuhan. Jadi rahasia yang ketiga, agar kita tetap mekar di masa yang sukar, di masa yang sulit ini kita tetap dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya kepada Tuhan. Lalu yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Yang keempat, kita harus rajin bekerja. Amin saudaraku. Kita harus tetap rajin saudaraku. Ayat yang ke-12 katakan seperti ini. Dalam Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Di masa kelaparan, di masa sulit, Ishak tetap menabur. Artinya Ishak tetap bekerja saudaraku. Boleh saja ditafsirkan ya, di masa yang sulit ya, ya, yang lain. Tapi Alkitab kata ini ya harfiah. Ishak menabur pada waktu itu. Dia menabur di negeri orang asing. Dia bekerja, dia mengusahakan, dia menggali tanah, dia membuat pengajian. Sehingga apa yang dia tabur di tahun itu juga dia menuai buahnya saudaraku. Di saat dia kelaparan, di situasi kondisi sulit, di saat Tuhan memelihara Ishak. Karena apa? Karena Ishak bekerja, Ishak rajin. Di tengah pandemi COVID-19 ini saudaraku, ya, diwajibkan oleh pemerintah yang memberi peraturan untuk kita bekerja di rumah kita masing-masing. Kita belajar di rumah kita masing-masing. Bukan berarti kalau di rumah tidak bekerja. Kita harus bekerja. Kita harus memikirkan pekerjaan apa yang bisa menimbulkan peluang untuk kita bisa mendapatkan untung saudaraku di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, nanti gaya hidup manusia itu akan mengalami perubahan saudaraku. Ya, melalui adanya pandemi COVID-19 ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nanti banyak orang itu bekerja dari rumah. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang nantinya itu akan ya sebagian mungkin tutup. Karena pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Ya kan? Pekerjaan bisa dilakukan, membutuhkan karyawan yang begitu banyak. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus kreatif. Tuhan kasih pemikiran bagi kita. Bagaimana kita bisa membuka peluang usaha, peluang bekerja bagi kita sendiri. Dan nanti saudaraku, ini menurut perkiraan saya, ya banyak orang nanti ya akan cari rumah itu ya di pinggir-pinggiran yang pemandangannya bagus, yang udaranya segar, seperti itu saudaraku. Karena orang bisa bekerja dari rumah, yang sinyal internetnya kencang, kan begitu. Ya kan, di daerah pinggiran kan rumah ya mungkin nggak terlalu mahal, bisa saja dengan begitu saudaraku. Di sana sambil bekerja, sambil berinovasi saudara. Apa yang bisa dikerjakan? Seperti itu saudaraku. Saya juga berpikir seperti apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, kita bisa lakukan. Bukan berarti kalau kita saat ini ya lockdown, ya kita ada di rumah karena PSBB, lalu kita apa-apa. Kita harus tetap berpikir bagaimana sesuatu, saudara. Alkitab mengatakan kepada kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Alkitab mengatakan kepada kita, maka Alkitab mengatakan kepada kita, Ishak menabur di Tuhan. Sehingga Ishak makin kaya, kian lama, kian kaya. Dan Ishak saudaraku, dia menggali sumur.
Dia menggali sumur, dan pada saat sumur digali itu, saudaraku, sumur itu mengeluarkan air yang membual-bual. Dan pada saat air itu keluar, ditutup oleh orang-orang asing itu, orang Filistin. Lalu dia pindah ke tempat lain, dia gali lagi sumur itu. Artinya Ishak ini rajin, saudaraku. Dan Ishak ini tidak mau ribut di negeri orang asing. Jadi Ishak ini sekalipun dia rajin, tapi Ishak juga dia menjaga tali silaturahmi. Dia menjaga persaudaraan, saudaraku. Dia membuat jejaring. Ini yang perlu kita lakukan, saudaraku. Jangan kita juga menutup diri. Karena berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan, kadang itu ada orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita sudah menutup diri, lalu kita bermusuhan, kita nggak mau damai, berkat itu akan tertutup. Tapi Isa ini adalah orangnya mau berdamai. Dia mengalah sifatnya, saudaraku. Sehingga Tuhan memberkati Ishak walaupun dalam situasi kondisi yang sangat sulit pada waktu itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap optimis. Pada situasi kondisi seperti ini, yakinlah bahwa Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudaraku. Tetap berinovasi, tetap berkarya, tetap bekerja di rumah kita masing-masing. Maka Tuhanlah yang akan memberkati buah tangan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tetap mekar di masa yang sukar. Jadi saat ini, saudara, kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Bahkan WHO mengatakan bahwa COVID-19 ini tidak akan berakhir di bumi ini. Dan kita harus berdampingan, hidup berdampingan dengan COVID-19. Dan itu tanggung jawab kita sendiri. Bahkan Bapak Presiden juga mengatakan, kita harus bersahabat dengan COVID-19. Kita harus hidup berdampingan. Berdamai, artinya apa? Artinya kita sendirilah yang menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Sekalipun ada pandemi COVID-19, kita tetap menjaga tubuh kita sendiri agar tetap sehat, minum vitamin, makan bergizi, istirahat teratur, olahraga. Amin, saudaraku. Dalam situasi kondisi ini, yang perlu kita lakukan, yang pertama tadi adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan. Terus banyak membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Dengar-dengaran dengan Tuhan, saudaraku. Dengar tuntunannya, pimpinannya, arahannya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan masih berbicara kepada kita hingga saat ini. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita lakukan, kita taati dalam kehidupan kita. Amin. Seperti Ishak lakukan. Lalu yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah setelah kita dengar firman Tuhan, setelah kita taat, percaya kepada Tuhan. Percayai Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Lalu yang keempat, kita harus tetap produktif. Kita bekerja. Kita inovatif, saudaraku. Amin. Seperti Ishak lakukan di negeri orang asing. Dia menabur. Dia bercocok tanam. Dia membuat pengairan. Dia menggali sumur. Artinya Ishak ini adalah orang yang pekerja keras. Dia membuka peluang-peluang usaha yang dia bisa lakukan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita ciptakan peluang kerja bagi kita. Untuk kita bisa menghasilkan untung. Sehingga kita tetap terpelihara hingga saat ini. Sehingga pada saat kita di situasi sulit seperti ini, kita akan tetap terpelihara, diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita tetap mekar di masa yang sukar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada sore ini Tuhan. Yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami, untuk kami tetap dengar-dengaran dengan-Mu ya Tuhan. Melekat kepadamu, mentaati firman-Mu, percaya kepadamu, dan kami mengerjakan apa yang harus kami lakukan untuk kerjakan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan membuat kami berhasil. Sekalipun kami ada dalam situasi yang sulit, sekalipun kami ada dalam pergumulan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kalau Tuhan menyertai kami,
Masalah apapun yang kami hadapi itu ada ujungnya, ada akhirnya ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu, sehingga berkat-Mu selalu kami rasakan, kami nikmati setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Sebelum kita tutup ibadah kita pada sore hari ini, kita kembali menyanyikan lagu pujian tadi saudaraku, bukan dengan kekuatanku. Amin. Mari saudaraku, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sore hari ini Tuhan, karena Tuhan telah hadir di tempat ini, dan Tuhan telah hadir di tempat setiap umat-Mu, di tempat mereka masing-masing ya Tuhan, dan Tuhan sudah melawat setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan, pengurapan yang baru, yang sempurna dari Tuhan. Berkati setiap kami semua ya Tuhan. Tolong setiap kami semua yang saat ini mengalami pergumulan oleh karena apapun ya Tuhan. Bila tangan-Mu yang penuh kasih itu mulai menjamah, mulai memberikan pertolongan bagi setiap kami yang membutuhkan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat oleh dosa Tuhan memberikan kelepasan dari Tuhan. Bila kami menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka dan siap diberkati oleh Tuhan. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati pimpinan pemerintahan bangsa kami. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh aparat keamanan yang ada. Dari tingkat pusat hingga daerah. Semua ada dalam berkat pertolongan Tuhan. Engkau curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami rindukan Engkau memberkati kami dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kasih Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun kau bekerja, Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus
menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah sudah usai. Minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah GPI New Life in Christ atau GPI NLIC. Seperti biasa jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap pagi jam 7 saya akan selalu menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita semua, bagi saudara semua yang mau mengikuti setiap jam 7 pagi di akun Facebook saya yaitu Cornelius Rahtomo Jati. Doa saya tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.